Selamat datang di pengentahu.com. Sudah cukup lama saya tidak update video ya, karena saya liburan di akhir tahun. Dan sekarang saatnya saya akan mengupgrade nih mini PC Desk Mini X300. Ini memang belum sempurna karena ini masih pakai single channel RAM-nya. Jadi biasanya kan kalau PC itu pakai dual channel ya, apalagi APU. Ini pakai prosesor APU yang kinerjanya itu mengandalkan RAM. Nah, kenapa saya pakai single channel dulu itu karena ada alasan. Jadi saya akan membuat konten ke depan itu komparasi RAM, yaitu 4 performa pakai RAM 4x2, 8x2, dan ini saya pakai yang paling tinggi yang 32 GB. Nah, jadi dia 60 GB. Nanti ke depan saya akan bikin komparasi RAM-nya. Apakah kalau pakai RAM 32 GB itu kali 2 64 akan jauh lebih bagus ketimbang pakai 16 GB kali 2. Ini sama seperti yang kemarin, 3200 MHz dan clock speednya sama. Kemudian yang kedua, jadi Desk Mini ini kan masih pakai fan heatsink bawaannya, jadi dia itu nggak sempurna. Kadang kalau buat main game itu dia panas, kemudian kadang itu saya pakai fan mini eksternal supaya dia itu bisa dingin ya. Jadi harapannya kalau pakai Noctua NH ini dia akan lebih tidak panas tentunya. Dia akan lebih stabil temperaturnya, jadi tidak nge-lag saat main game ya. Dan harusnya saya juga upgrade storage-nya. Jadi ini kan masih ada slot M.2 NVMe di belakang ya. Jadi tapi karena saya masih ragu apakah fan ini bisa mengcover kalau suhu Desk Mini ini menjadi lebih baik. Kalau nanti bisa, saya akan upgrade storage-nya. Jadi ini saya masih pakai hard drive eksternal untuk mindahin data. Di sini datanya udah penuh, jadi ya untuk backup data saja, data-data yang tidak digunakan seperti film atau foto dan lain-lain. Ini dapat casing dari WD. Ini nggak perlu dibuka ya. Taruh sini dulu. Unboxing HSF nya dulu ya. Ini Noctua NH-L9A AM4 Chrome Matte Black. Saya pilih yang warna merah ya, supaya tidak begitu mencolok. Ini sama. Untuk barang-barangnya semua ini tadi, untuk link pembelian sudah saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalau kalian kebetulan butuh nyari, bisa langsung saja di deskripsi linknya. Oke, ini NF PWM Premium Fan. Saya belum begitu paham sih. Nanti juga akan saya baca dulu manualnya sebelum pasang di sini. 100% RAM compatibility, 37 mili low profile, 100% compatibility with PCI X card on mini ITX. Kemudian di sini low profile quiet CPU cooler for AMD Ryzen. Oke. Ini ada gambar dimensinya di sini, 92 mili, kemudian 144, tingginya 37 mili. Award winning, sampai menang winning. Ini ada fan spesifikasi di sini, dimensinya, kemudian rotation speed, input power, operation voltage. Oke, ini harusnya dapat. Oke, ini ada manualnya. Di sini ada manual. Nanti saya akan baca dulu ya sebelum rakit. Kita dapat thermal pass. Ini gimana? Oke, dapat stiker Noctua, ini bisa ditempel nanti. Ini metal sih.
3M. Terus ini aja. Kemudian ini ada 4 baut. Ini ada kabel low noise adapter. Ini Noctua thermal pass. Jadi ini belum yang include seperti itu ya. Oke, ini barangnya. Oh, ada skrup. Warnanya black Noctua. Ini saya belum baca sih gimana cara pasangnya. Nanti saya akan baca dulu. Kita dapat 4 skru. Kemudian ada plat. Oke. NM ABP4. Oke. Ini tuh beda ya skrupnya. Beda. Saya akan taruh sini dulu. Ya, untuk RAM ya seperti ini lah ya. Jadi kemarin itu saya tuh banyak dikomentari karena saya lepas stiker. Jadi kalau lepas stiker ini garansinya hilang ya. Jadi saya ingat-ingat itu apa stiker apa yang dilepas itu. Oke, saya akan bongkar mini PC nya dulu sebelum merakit. Di manualnya ini harus dilepas ya. If your motherboard come with a pre-install CPU cooler, nah ini please first remove it by unscrewing it from the backplate, then remove the backplate. Jadi ini dilepas kemudian diganti yang ini, kemudian applying the thermal pass ini, kemudian screw fan setup. Dan ini itu ternyata kabel extend ya, kalau kurang panjang fan-nya, jadi sama aja. Oke, sudah dimengerti. Saya akan membongkar mini PC nya. Ini tuh sebenarnya kalau pakai ini tuh, kalau kalian punya kemudian belum punya ada wifi nya, mending pakai wifi yang dipakai USB itu, karena ini menurut saya kurang indah secara visual ya. Dulu saya beli ini Ryzen 5 3000, ini 3400 sekian. Itu harganya 2.200.000, dan sekarang itu sudah di angka 4 juta karena orang-orang itu pada pakai EPU karena graphics card itu mahal. Oke. Oke, saya harus lepas 4 baut ini, of course. Ya, ini dilepas lah pastinya. Ini saya akan lepas dulu guys.
ini ada semacam seal ya, jadi ini kayaknya penting ya, ini nggak usah dilepas nih. Oke. A20 293 harusnya dibersihin pakai kuas. Saya akan bersihkan dulu. Oke, ini saya sudah melepas semua komponen dari ini SSD M.2. Nah, ini sudah saya lepas. Kemudian RAM yang terpasang 1 biji juga sudah saya lepas. Ini adalah bracket yang ada di sebelumnya ya, yang red cooler yang dari Dex mininya, dan ini dari Noctua. Ini tadi saya sudah baca manualnya, dan sekarang saya akan pasang. Di sini tuh ada tanda ini ya, fan ke bawah dan ke atas. Harusnya sih ini ke atas ini, jadi saya pasangnya nanti seperti ini. Harusnya kan kalau Dex mini kan ke atas ya. Oke, ini saya pakai thermal paste dari Noctua. Saya akan berikan secukupnya. Oke, ini sudah cukup lah ya, tidak usah terlalu banyak ya. Sekarang ini di belakang ya, seperti ini harusnya. Saya akan siapkan di sini 2 bautnya. Oke. Kenapa nggak nempel ya? It's agak susah sih. Sip. Bawa dulu silang, nggak perlu terlalu kenceng. Kalau sudah pas semua, tinggal di tightening sama rata. Oke, sip.
Oke, ini di sini CPU fan 1. Ini dari Noctua kita dapat ini. Ini adalah low noise adapter, tapi saya akan coba pakai ini dulu karena ini panjang sekali nanti kalau dipasang. Mungkin ini cuma extension ya, cuma kalau misal kabelnya kurang panjang atau gimana. Cuma ini harusnya sudah cukup lah. Nanti kita lihat kalau terlalu bising kita pakai yang adapter low noise adapter. Sekarang saya pasang dulu CPU fan-nya. Ini ada dua, saya pasang di nomor 1. Oke. Kemudian pasang RAM. RAM yang kedua. Ini sebelum pasang SSD ini tuh sedikit susah kalau menurut saya, karena yang kecil-kecil itu. Nah, ini kabel wifi. Itu sering gampang lepas. Oke, aman, tidak ada masalah. Dan ini Ultra M2 SSD. Siap. Oke, sudah beres. Tinggal pasang bautnya yang baut mounting. Kalau kalian tuh punya Astrop Dash Mini X300 atau X300 atau A300, saya lebih nyaranin kalau nggak pakai yang wireless wifi yang seperti ini sih. Pakai yang USB aja sudah cukup, karena ini tuh kalau menurut saya pribadi sih dia kan pakai anten, jadi secara visual itu kurang bagus, tidak solid kecil mini itu, kesan mininya itu hilang. Kalau kotak solid sip. Tapi ini saya sudah terlanjur beli, jadi ya harus dipakai. Oke, sip. Sekarang tinggal masukkan casing. Nanti akan saya upload gimana performanya.
dibandingkan dengan pakai satu RAM dan red cooler fan bawaan heatsink bawaan. Yang saya harapkan sih dia nanti bisa nggak terlalu panas, kemudian suaranya nggak terlalu kencang. Nanti kalau dia bisa mengcover panasnya itu, mungkin saya akan tambah SSD di belakang, jadi menambah storage. Kalau kalian punya Discmin X300 dan sudah pernah pasang, atau kalian tadi ada cara yang salah, nanti komen di bawah aja ya. Barangkali posisinya yang kurang benar untuk pasang ASF low profile. Sip. Dan ini adalah antenanya. Jadi gimana itu? Padahal tadi dari kotak itu solid, bagus. Nah, sip. Sudah selesai, akan segera saya tes dan saya akan berikan video review performa upgrade mini PC Discmin X300 dengan Noctua NHL9A AM4 ASF low profile dan tambah RAM jadi dual channel. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.